Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif bertema mobil. Pada umumnya, seseorang yang ahli dalam menyetir, akan menjadi pembalap. Namun di film ini, seorang yang bernama Dong-wook malah menjadi kurir senjata ilegal, sampai di Arab Saudi. Dia bersama dengan Jong-gi, mekanik setianya. Walaupun resikonya tinggi, Dong-wook memilih pekerjaan ini karena dibayar cukup besar. Ketika urusannya sudah selesai, dia kembali ke negara asalnya, yaitu Korea. Tentu saja mereka juga dijemput oleh salah satu teman masa kecilnya, yang bernama Buknam. Menyadari ada gerombolan orang yang membuntuti, dengan cepat Dong-wook menyuruh mereka untuk segera pergi. Meskipun tidak mengenal gerombolan itu, Dong-wook sudah memiliki firasat buruk. Mereka pun langsung pergi, menuju kampung halamannya. Di tempat itu, dia memiliki musuh sejak kecil, yang bernama Galchi. Mengetahui Dong-wook kembali, tentu dia ingin membuat perhitungan. Seketika Dong-wook memiliki ide, untuk mengatasi orang yang mengejarnya, sekaligus dengan Galchi. Dia membawa mobilnya menuju tanah lapang. Dengan cepat dia melakukan drift, dan membuat debu yang sangat banyak. Galchi beserta kedua mobil yang mengejarnya hanya diam, karena seluruh pandangannya tertutup. Rencananya sukses, dan kesempatan itu dimanfaatkan Dong-wook, untuk segera pergi dari tempat itu. Langsung saja Dong-wook menuju ke rumah, sekaligus bengkel warisan dari ayahnya. Tiba-tiba muncul seorang wanita, adik dari Dong-wook yang bernama Yeon-hae. Tentunya dia rindu pada kakaknya, yang lama tidak pulang. Setelah masuk ke dalam garasi, tempat itu tidak banyak berubah. Bahkan mobil peninggalan ayahnya, masih berada di sana. Tempat ini dirawat oleh mereka, termasuk temannya yang seorang DJ, bernama Jeonwoo. Pertemanan mereka semua terjalin sejak kecil, sehingga sudah terasa seperti keluarga. Tiba-tiba, orang yang mengikutinya tadi sampai di sana. Gerombolan itu tidak menyerah, dan memaksa untuk masuk. Sudah tidak bisa menghindar, terpaksa mereka harus menemuinya. Ternyata dia adalah polisi, yang bernama An. Tentu saja dia mengetahui, segala tindakan kriminal yang dilakukan mereka semua. Dari menjadi kurir senjata yang dilakukan Dong-wook, sampai dengan kriminal lain yang dilakukan teman-temannya di sini. Namun tujuannya ke sini, bukanlah untuk menangkapnya. Dong-wook langsung bisa menebak, bahwa polisi itu ingin meminta bantuannya. Langsung saja polisi An menjelaskan situasinya. Target mereka adalah dua orang besar di negeri ini. Yang pertama adalah wanita bernama Kang In-suk, pemimpin industri rentenir, sekaligus orang nomor 2 di Korea. Selanjutnya adalah mantan mayor yang terkenal kejam, bernama Tuan Lee. Keduanya mengelola dana yayasan amal negara, yang disinyalir akan dibawa kabur. Dia mendapatkan info, mereka sedang menyeleksi kurir, untuk memindahkan seluruh uangnya. Polisi An menyuruh mereka mengikuti seleksi itu, dan menjadi mata-matanya. Mereka tidak ada pilihan untuk menolaknya, apabila tidak ingin masuk penjara atas kejahatannya dahulu. Menyadari itu Dong-wook bersedia, namun dia meminta syarat lain. Setelah misi itu selesai, mereka ingin dibuatkan visa, untuk kabur ke luar negeri. Kesepakatan sudah dibuat, dan mereka diberikan sebuah mobil, untuk menjalankan misi ini. Malamnya mobil itu langsung dimodifikasi, agar bisa bersaing dalam seleksinya. Semua bekerja sama, sehingga mobil itu dengan cepat bisa selesai. Paginya, mereka sudah sampai untuk melakukan seleksi, bersama penantang lainnya. Bahkan musuh masa kecilnya juga ikut di sana. Mereka sudah bersiap, dan menunggu aba-abanya. Ketika dimulai, semua langsung memacu mobilnya dengan cepat. Dengan lincah, Dong-wook menyalip banyak mobil warga di depannya.
Karena ini bukanlah balapan biasa, tentu mobil saingannya juga ingin menyingkirkannya. Mereka juga diuji untuk melewati medan yang tidak terduga. Buknam yang sebagai navigator, memilihkannya jalan pintas. Sial bagi Galchi, mobilnya tertabrak mobil Dongwook, sehingga tidak bisa melanjutkan balapan. Kini saingannya tinggal satu, yang saat ini berada di depannya. Tiba-tiba Yonhee menyamar sebagai polisi, 수고가 많으십니다. memperlambat dan membocorkan ban mobil saingannya tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan Dongwook untuk bisa sejajar dengannya. Dan seperti yang direncanakan, mobil saingannya terhenti karena bannya bocor. Dongwook dan temannya berhasil menjuarainya, dan langsung dibawa menemui atasannya. Ternyata Jeonwoo ditugaskan terpisah oleh polisi An, untuk menyamar menjadi DJ di sana. Tidak berselang lama, mereka akhirnya bertemu dengan semua targetnya, yaitu Nyonya Kang dan Tuan Lee. Dongwook dan lainnya diberi tugas untuk mengantarkan paket sebanyak 10 kali. Untuk bayarannya, yaitu 100 juta rupiah setiap pengiriman. Sudah sering bernegosiasi seperti ini, Dongwook menolaknya. 수가 좀 짜다. Dia ingin meminta lebih, walaupun tahu bahwa bayaran ini sudah sangat besar baginya. Dan benar saja, Nyonya Kang mau menaikkannya. Untuk pengiriman ke-6-10, mereka akan mendapatkan 400 juta rupiah setiap pengirimannya. Tentu mereka menerima, bahkan sampai tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Setelah itu mereka dibawa ke suatu tempat, lokasi dari paketnya. Melihat uang yang menggunung, tentu mereka kaget, bahwa itu semua yang harus mereka antarkan. Namun melihat gerak-geriknya, Tuan Lee merasa bahwa mereka seperti tidak serius. Dia sampai membakar mobilnya, untuk memberikan peringatan. Paginya mereka menceritakan semua pada polisi An, dan meminta mobil baru. Dia membawanya ke kantor polisi, dan menyuruh mereka untuk memilihnya sendiri. Polisi lain yang bernama Jun memperingatkan polisi An, atas misi berbahaya yang sedang dia jalankan. Polisi An tahu yang dilakukan, namun memang itulah tugas dari seorang penegak hukum. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka memilih 3 mobil. 저기 있잖아. Dan salah satunya, adalah mobil pribadi milik polisi An. Awalnya dia menolak. Namun demi misinya, akhirnya polisi An memperbolehkan. Langsung saja, mereka memodifikasi semua mobil tersebut. Dari mesin, bahkan sampai seluruh komponen kecil lainnya. Dan mobil khusus untuk mengangkut barang, mereka memberikan warna hitam, agar mudah untuk bersembunyi. Kini mereka sudah siap, untuk menjalankan misi pertamanya. Bergegas mereka pergi, ke tempat yang ditentukan. Sudah ada orang lain yang menyiapkan paketnya, dan tugas mereka hanyalah mengantarkan. Namun mereka harus tetap berhati-hati, dengan polisi yang sering berpatroli di jalan. Ketika tidak ada jadwal pengiriman, mereka berkumpul dan memberikan seluruh informasi pada polisi An. Jeonwoo memberitahu, selama dia menyamar, dia melihat mereka juga menyelundupkan benda antik bersejarah. Terdapat juga ruangan rahasia, yang kemungkinan benda yang dicari polisi An berada di situ. 제가 한번 알아보겠습니다. Yaitu buku rekening, sebagai bukti alur dari seluruh uang itu berasal. Hari berikutnya, mereka mulai mengantar paketnya kembali. Dan karena ini sudah pengiriman yang kelima, mereka mendapatkan bonus. Nyonya Kang memanggilnya, dan memberikan sesuatu. Tanpa disangka mereka diberikan sebuah apartemen, yang selama ini mereka inginkan. Tentu saja mereka sangat senang, kemudian merayakannya. Paginya, Yonhee ingin melihat pertunjukan artis idolanya. Mau tidak mau Buknam menemaninya, padahal jam 3 mereka harus kembali mengantarkan paketnya. Mengetahui sudah terlambat, Dongwook ingin pergi tanpanya. Tiba-tiba, di jalan dia dihimpit oleh 2 truk. Sialnya lagi di depan dia sudah dihadang, dan berhasil dijatuhkan. Ternyata Tuan Lee yang menghadangnya, sekaligus mengeluarkan adik dan temannya yang ternyata juga tertangkap. Tuan Lee menganggap mereka tidak serius dengan pekerjaannya.
Padahal mereka sebelumnya sudah diperingatkan. Dan kali ini mereka harus dihukum dengan membunuh salah satu di antara mereka. Menuruti permintaan Dongwook, Tuan Lee langsung menembaknya. Ternyata itu hanyalah tipuan, sekaligus untuk menguji mereka. Dan karena lolos, dia juga memberikan hadiah berupa jam. Menyadari situasi bisa bertambah buruk, Dongwook ingin mundur dari misi rahasianya. 저는 여기서 빠집니다. Dia tidak peduli apabila kemudian dia akan dipenjara, daripada mati di tangan orang yang kejam seperti Tuan Lee. Polisi An tidak bisa memaksanya lagi, kemudian membiarkannya pergi. Di lain tempat, Jong-woo yang belum mengetahui kabar terbaru, mendekati sekretaris dari Nyonya Kang. Dan ketika sendirian, ternyata dia mau untuk diajak berkencan. Namun itu semua hanyalah rencana darinya, untuk menduplikat kunci dari ruang rahasia milik Nyonya Kang. Sesampainya di bengkel, dia langsung memberitahukan bahwa misinya berhasil. Tentu semuanya kaget, karena dengan ini pekerjaannya bisa diselesaikan. Namun mereka kembali hening, karena Dongwook sudah memutuskan untuk berhenti dari misi. Berbeda dengan Jong-woo, yang memutuskan untuk melanjutkan misinya. Dongwook memperingatkannya, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Namun Jong-woo tidak takut, dan akan tetap melakukan tanpanya. Hari berikutnya mereka datang ke kantor, dan menemui polisi An. Selain memberikan cetakan kunci itu, mereka ingin melanjutkan misinya tanpa Dongwook. Tanpa disangka, polisi An menolak bantuan mereka. Mengingat yang dikatakan Dongwook, dia tidak ingin hal buruk terjadi, karena mereka hanyalah warga sipil biasa. Namun kali ini mereka ingin membantunya, tanpa ada paksaan sedikit pun. 그래, 찝찝하게. Bahkan mobil yang sebelumnya mereka pinjam, akhirnya dikembalikan. Melihat niat tulus tersebut, polisi An menerima bantuannya dengan senang hati. Dia terharu, warga yang sering membuat masalah, kini malah membantunya. Misi pun dimulai. Yeonhae menyamar sebagai pekerja di sana, sehingga bisa masuk. Jong-woo juga di dalam, dan bertugas untuk mengalihkan perhatian penjaga. Kesempatan itu dimanfaatkan Yeonhae, untuk mencari buku rekeningnya. Setelah itu dia langsung keluar, sebelum ada yang curiga. Namun tidak semulus rencananya, lama-kelamaan pekerja lain mulai menyadarinya. Mengetahui itu Yeonhae langsung berlari menjauh. Tiba-tiba dia diselamatkan seseorang, yang ternyata adalah Dongwook. Dia tidak tega, meninggalkan mereka semua menjalankan misi tanpanya. Sekarang semua sudah berkumpul kembali. Dan tugas selanjutnya, adalah mengirimkan seluruh bukti ini pada polisi An. Di lain tempat, ternyata Tuan Lee memasang alat penyadap, pada hadiah jam yang diberikan sebelumnya. Dan karena itu, akhirnya dia mengetahui bahwa kurirnya tersebut adalah mata-mata. Dia langsung menemui Nyonya Kang, dan memberitahukan semuanya. 뭐 하는 짓이지? Tentu Nyonya Kang langsung marah, dan menyuruh untuk membereskannya. Dia pun langsung mencurigai sekretarisnya, karena hanya dia yang membawa kunci ruangannya. Dongwook dan Jong-woo yang sampai di kantor polisi pun kaget, karena ruangan itu sudah berantakan. Mengetahui ada yang tidak beres, mereka ingin pergi. Namun Jong-woo mendengar suara teriakan dari polisi An, yang berasal dari lantai atas. Tiba-tiba ada sosok yang jatuh di atas mobilnya, yang ternyata adalah polisi An. Dari belakang Jong-woo juga dikejar oleh gerombolan orang, anak buah dari Tuan Lee. Dongwook sempat mengambil kunci mobil milik polisi An, namun Jong-woo tertangkap. Tidak ingin semuanya sia-sia, Jong-woo menyuruhnya untuk segera pergi. Jong-woo yang tertangkap, diinterogasi untuk mencari buku rekeningnya. Dia bahkan diperlihatkan potongan tangan, dari sekretaris yang berhasil dikelabuhinya. Sadar bahwa Jong-woo tidak akan membuka mulutnya, Nyonya Kang menyuruh Tuan Lee untuk segera mencari mereka semua. Menjadi musuh orang besar memang menakutkan. Karena semua sudah terbongkar, sampai-sampai rumahnya pun habis dibakar. Satu temannya sudah tertangkap, dan kini mereka tidak memiliki tempat untuk berlindung. Karena memiliki pengaruh besar,
berita di televisi diputarbalikkan, sehingga Dongwook dan lainnya menjadi tersangka. Dia pun bingung, karena tidak menemukan solusinya. Ketika memutar lagu dari kaset pita di mobil polisian, di dalamnya terdapat sebuah rekaman suara. Ternyata sebelumnya mata-mata lain sudah bergerak, dan memasang penyadap di ruang rapat milik Nyonya Kang. Mendengar itu, Dongwook memiliki ide. Dia bertemu dengan polisi Jung, teman dari polisi An. Dia memberikan bukti rekening itu padanya, dan juga rekaman kaset barusan. 이미 내 손에서 벗어난 일이. Sekarang semua tergantung polisi Jung, akan bertindak sesuai dengan tugasnya sebagai penegak hukum, atau tidak. Sedangkan Dongwook, dia membuntuti dan mencari tahu keberadaan Tuan Lee. Setelah menemukan lokasinya, bergegas dia dan temannya langsung ke sana. Tentu saja melihat targetnya muncul sendiri, Tuan Lee ingin langsung melenyapkannya. Sebelum itu terjadi, Dongwook ingin menyampaikan sesuatu, berdasarkan isi dari rekaman yang dia dengar. 오추. Ternyata rekaman itu berisi percakapan Nyonya Kang, dengan para petinggi lainnya. Apabila perbuatan mereka terbongkar, mereka ingin mengkambing hitamkan Tuan Lee. Mendengar itu Tuan Lee langsung marah, karena merasa dikhianati. Sebelum itu terjadi, Dongwook memberikan sebuah saran. Dia bisa membantu Tuan Lee, membawa kabur sisa uang yang masih tertinggal. Sebagai imbalannya, dia hanya ingin temannya tersebut tetap hidup. Karena sudah tidak memiliki bengkel, Dongwook terpaksa menuju ke markas musuh masa kecilnya. Galchi yang terlihat garang, langsung menjadi cupu di depan ibunya. Dan ternyata, dahulu ibunya tersebut akrab dengan orang tua Dongwook, sehingga dia sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Bahkan ketika Dongwook meminta izin memakai bengkelnya, dia langsung mengizinkannya. Awalnya Galchi tidak setuju. Namun setelah disuap dengan sepatu baru impiannya, dengan mudah dia menerimanya. Dengan ini, semua rencananya bisa dimulai. Pertama dia memodifikasi mobilnya, dan mempersiapkan peralatan yang ada. Selanjutnya mereka membahas strategi, untuk menjebak musuhnya. Dengan bergabungnya Galchi, kelompok ini semakin bersemangat menjalankan rencananya. Pagi harinya mereka sudah bersiap. Dengan kendaraannya masing-masing, mereka menjalankan tugasnya. Galchi menemui polisi Jun, untuk memberitahukan rencananya. Sedangkan Dongwook, dia bertemu Tuan Lee untuk membawa sisa uangnya. Di lain tempat, Yeonhae menyamar dan berhasil menemui Jeonwoo yang sedang disekap. Dan karena bantuannya, dia bisa meloloskan diri dari tempat itu. Dongwook yang sudah berada di jalan raya, sudah mempersiapkan aksinya. Ketika waktunya dimulai, Jonggi memberikan sebuah tanda. Langsung saja Dongwook membuat pingsan pengawal di sampingnya, dan melempar keluar. 오케이. now. Tuan Lee yang melihat itu, langsung mengejarnya. Namun karena tidak ada yang bisa mengalahkannya ketika di jalan, Dongwook dengan mudah menghindarinya. Apalagi temannya datang melindungi, membuat musuhnya makin kesusahan untuk mendekatinya. Walaupun akhirnya terjungkal, aksinya cukup memberikan waktu bagi Dongwook untuk bersembunyi di kerumunan festival Olimpiade. Sialnya Buknam tidak bisa keluar, dan mobilnya hampir terbakar. Tiba-tiba muncul mobil lain, yang di dalamnya ternyata adalah Jeonwoo. Beruntung dia berhasil membantunya keluar, sebelum mobil itu meledak. Di lain tempat, Tuan Lee kesulitan menemukan Dongwook, bahkan sampai mengacaukan iring-iringan festival. Sesuai dengan yang diperkirakan, Galchi sudah berada di sana, sekaligus untuk menambahkan kekacauan. Dengan begitu Dongwook bisa melanjutkan tujuannya, yaitu menuju ke arah bandara. Ketika Tuan Lee kembali berhasil mengejarnya, tiba-tiba muncul beberapa motor, yang melemparkan cairan pada kaca mobilnya. Hal itu membuat dia dan anak buahnya terhenti, karena tidak bisa melihat.
Namun Tuan Lee tidak menyerah dan terus mengejarnya. Untuk menerobos pintu bandara, Dongwook memiringkan mobilnya menggunakan alat yang dilempar. Musuh yang mengejar, tentu saja tidak bisa menirunya. Aksinya tersebut terus berlanjut, sampai masuk ke dalam landasan pesawat. Tuan Lee terus mengejar, dan berencana menabraknya. Temannya yang menggunakan motor memperlambatnya, dengan melemparkan semua benda kepadanya. Tidak cukup di situ saja, John Woo muncul dari samping dan menabraknya lebih dulu. Namun ketika polisi Jun akan menangkapnya, mobil itu ternyata langsung meledak. Sedangkan bagi Dongwook, misinya belum selesai. Dia berencana memasukkan mobilnya ke dalam pesawat. Temannya yang ada di sana, dengan sekuat tenaga membantu mendorongnya. Setelah berhasil masuk, kamera untuk merekam dinyalakan, karena di dalam pesawat itu ada Nyonya Kang bersama seluruh uangnya. Tentu emosinya sudah tidak terbendung, karena Dongwook mengacaukan rencananya. Bukti rekaman video sudah diperoleh, kini tugasnya sudah tercapai. Dengan cepat Dongwook melawan, dan berusaha untuk terjun dari pesawat menggunakan mobilnya. Tanpa sengaja, tali pada seluruh uang di sana tersangkut di mobilnya, sehingga mau tidak mau dia ikut membawanya. Mobil itu berhasil terjun, dari jarak yang sangat tinggi. Dengan cepat Dongwook menekan tombol, untuk mengeluarkan parasut yang sudah disiapkan. Bahkan aksinya itu menarik banyak orang, untuk melihatnya. Mobil itu menghantam daratan dengan keras, dan membuatnya pingsan seketika. Galchi yang sampai di sana lebih dulu, panik melihat keadaan Dongwook. Beruntung dia langsung bangun, bersamaan dengan hujan uang di atasnya. Setelah semua pelaku ditangkap, mereka mengunjungi makam polisi yang mereka hormati. Di sana mereka menyesal, karena tidak mengambil banyak uang yang jatuh dari langit. Namun tidak dengan Dongwook, karena dia berhasil mengumpulkan sampai 1 tas penuh. Persahabatan yang kuat akan membentuk ikatan seperti sebuah keluarga. Baik senang atau sedih mereka lalui bersama, demi menjaga ikatan itu tetap ada. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.